Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pada malam hari ini? Luar biasa. Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan perlindungan yang daripada Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-9, kita akan memasuki ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana besok adalah Minggu Pentakosta. Jadi ini adalah malam yang ke-9 sebelum kita memasuki hari Pentakosta besok. Mari kita sama-sama datang memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Kita naikkan Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Hadir di sini, hadir Tuhan, rapi, hadir Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Hadir di sini, saat ini Tuhan. Rindukan menghadapi saat ini Yesus. Rindukan hadir di sini saat ini Tuhan. Rindukan menghadapi saat ini Yesus. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya.
saja yang layak, Engkau saja yang layak ku tinggikan. Haleluya, glory, haleluya, Yesus, haleluya. Benar Tuhan, kami rindu Engkau lawati kami pada malam hari ini bersama setiap kami yang boleh hadir berhimpun berkumpul lewat media Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau lawati, kami rindu Engkau urapi kami Tuhan. Layakkan kami boleh datang kehadiran-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan kami. Ampunilah persungutan omelan kami. Ampunilah anak-anak kami, demikian juga orang tua kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami rindu memuji, menyembah dan berdoa pada malam hari ini. Dan kami rindu Engkau urapi, Kau baptis kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentengi pagari kami Tuhan. Layakkan kami untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Yang percaya semua katakan, amin. Halo, selamat malam. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian kita yang kedua. Jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu. Haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Tolong, ya Allah.
kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Benar pujian ini. Dia adalah penolong kita. Dia sumber pengharapan kita. Mari kita mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Mari kita puji, naikkan Dia sekali lagi. Jiwaku merindukanmu. Glory, haleluya. Oh Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Berpengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan hambanya Pak Sol. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan buat-Mu, Bapa yang kami sapa dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur saat-saat seperti ini Tuhan, tetap Engkau sediakan bagi kami waktu untuk bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tanpa tuntunan dan anugerah-Mu, kami tidak mungkin bisa melakukan hal ini Bapa. Semua ini atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih.
Terima kasih Tuhan, dan layakan sore hari ini Bapa, kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah nyata kuasa-Mu atas kami semua, dan satukan kami di dalam roh yang sama, dan dengan kerinduan yang daripada Engkau ya Bapa di surga, kami juga diberikan kepuasan melalui firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran kami, dan biarlah pikiran-pikiran-Mu yang hadir malam hari ini. Dan biarlah lewat firman-Mu ini kami terus mendewasakan diri di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Layakan kami semua sore hari ini Bapa, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menjamah kami satu persatu, setiap pribadi yang rindu untuk mendengar firman-Mu sore ini Tuhan. Terima kasih hamba-Mu tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi lewat perkataan yang daripada-Mu Tuhan, layakan saya boleh melayani Engkau, menggandar pelayanan ini Bapa di surga. Di dalam ketidakmampuan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, biarlah Roh-Mu sendiri yang memateraikan firman-Mu kepada kami masing-masing sore hari ini. Terima kasih. Setiap telinga yang mendengar dipuaskan, setiap hati dibuka dan merenungkan dan menikmati firman Tuhan. Pujilah nama-Mu. Dan berkat nama Yesus sama berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Suara saya bisa didengar dengan baik di sana? Oke. Baik. Ya, saya kira ini hari-hari yang cukup luar biasa. Sudah hari yang ke-9 ya. Dan besok adalah Boxing Day. Ya, dan peristiwa 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem memberikan inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita. Dan ini adalah bagian daripada komitmen Allah sendiri ya kepada kita sekalian, bahwa apa yang terjadi di loteng Bait Allah pada saat itu ya, atau loteng Bait Allah di Yerusalem pada saat itu juga tetap terjadi bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya dengan versi dan porsinya masing-masing. Itu tadi kalau kita sudah menaikkan pujian dari awal, kita katakan bahwa Tuhan, aku rindu. Tentunya kita, Bapak, Ibu, dan saya juga punya kerinduan yang sama. Siapa sih yang tidak ingin ya diperhatikan oleh Tuhan, ya? Tetapi saya ingin untuk melihat setback kembali apa yang terjadi pada saat itu, ya bagaimana kehidupan para murid-muridnya pada saat itu. 40 hari lamanya Tuhan selalu setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya dan mengajar sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Tetapi 3 hari pertama, pada fase pertama, ya, pada fase pertama, tatkala dia mati di kayu salib, itu ada satu rasa kehilangan yang sangat luar biasa. Ya, dibanding dengan fase kedua, setelah 40 hari Yesus bersama dengan mereka. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus adalah sebuah penantian. Penantian daripada murid-murid pada saat itu. 3 hari pada fase yang pertama, suatu penantian yang masih memberikan tanda tanya besar pada mereka. Yang terbukti pada saat itu mereka kembali kepada keseharian. Walaupun kita tahu bahwa pada saat mereka diambil atau ikut bersama dengan Yesus, mereka telah meninggalkan semua kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan ikut bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Tetapi fase pertama setelah Yesus mati di kayu salib, ada 3 hari, ya, menimbulkan sesuatu situasi yang sangat luar biasa kalau kita melihat, membaca apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Terus dia kembali kepada keseharian menjadi seorang penjala ikan. Yang demikian juga yang lain, ya. Tetapi pada fase yang kedua ini, ya, kita boleh melihat bahwa sudah ada rasa. Tadinya pada fase yang pertama masih ada rasa kekaguman
ya dari para murid-muridnya kepada pribadi Yesus dalam fase itu. Itu dalam pemahaman saya. Jadi masih hanya sekedar kagum ya tentang pengajarannya, tentang segala sesuatu mujizat dan sebagainya. Tapi masih terbatas pada kekaguman. Yang kedua, pada fase yang kedua adalah setelah mereka ditinggal 3 hari. Dan fase yang terakhir adalah 40 hari. Ya, Yesus bersama dengan mereka. Menambah keakraban, menambah rasa percaya diri mereka. Ya, rasa percaya diri dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Dan ada satu pernyataan bahwa dialah, inilah juru selamat, dialah Mesias. Ya, terbukti dialah Tuhan. Pada saat Yesus mendatangi mereka di pagi hari, ya, kemudian pada saat Petrus ya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dengan meloncat ke laut pada saat Tuhan berjalan di air. Saya ingin menggeser ini, membawa Bapak Ibu untuk merasakan bagaimana perasaan mereka pada saat itu. 40 hari, ya, dan 10 hari penantian di Bait Allah di Yerusalem, ya, itu adalah satu penantian panjang, ya, satu penantian panjang tentunya. Tetapi saya lihat bahwa rasa percaya diri dari murid-murid pada saat itu ya telah begitu kuat karena ada satu saat di mana mereka punya keakraban yang sangat luar biasa. Tetapi di sini firman Tuhan akan mengajak kita untuk melihat hakikat apa sesungguhnya, ya, hakikat apa sesungguhnya yang pada saat itu Tuhan Yesus sendiri, saya bisa katakan, mentransfer kepada para murid-murid itu sehingga menimbulkan rasa percaya dan keimanan mereka begitu kuat. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saya membaca untuk Bapak Ibu, menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia pada mulanya. Ini adalah merupakan dasar yang perlu saya sharing bersama Bapak Ibu malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam fase apa sesungguhnya Roh Kudus itu, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita loncat pada ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, sekali lagi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ini memberikan kekuatan. Ya, saya bisa merasakan bahwa dengan pendekatan seperti ini, apa yang dilakukan Yesus terhadap para muridnya selama 40 hari pelayanan sebelum Dia terangkat ke surga, mendasari dari dua sisi firman ini adalah Allah benar-benar menampakkan dirinya sebagai firman yang hidup, ya, karena Dia adalah firman yang hidup. Dan ini terbukti daripada penampakan dari Yesus dengan cara yang berbeda. Ya, disinilah mulai membuka wawasan daripada murid-muridnya yang tadinya hanya sekedar masih dalam tanda petik saya katakan kagum, beralih, ya. Berarti ada satu transfer roh, ya, yang ditransfer oleh Yesus, ya, setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Karena Dia tahu rencananya, Dia mengerti apa yang ada di dalam pikiran daripada murid-muridnya, gitu. Bahwa pada saat nanti setelah Dia pergi, tentunya ada sesuatu yang istilahnya deadlock, ya, akan ada deadlock. Ya, tapi Dia tidak menginginkan bahwa ini akan terjadi seperti pada fase pertama saya katakan, 3 hari setelah Yesus mati, di mana mereka kembali kepada kehidupan lama. Yang Tuhan inginkan, bahwa setelah ini tidak akan mereka kembali kepada kehidupan yang lama atau pekerjaan-pekerjaan yang lama, tetapi mereka akan kembali kepada satu kehidupan baru. Kalau sekarang kita lihat, ya katakanlah, pada saat itu akan terjadi new normal. Kalau kita lihat situasi pandemi saat ini, berarti ada satu perubahan yang sangat luar biasa dari kehidupan murid-murid pada saat itu. Nah, saya di sini mencatat, ya,
bahwa Allah mengerti dan mengetahui segala yang Dia ciptakan. Allah mengenal siapa murid-muridnya, dan Dia punya tujuan, ya. Tetapi di dalam tujuan ini tentunya kita tidak pernah melihat bahwa di dalam kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-murid tidak ada pemaksaan, ya. You harus menjadi ini, you harus menjadi itu, ya. Tetapi Dia mengajarkan pada murid-muridnya untuk selalu belajar learn by doing. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan caranya, ya, ajarannya. Dia mengajar, tapi Dia tidak mengindoktrinasi. Jadi tidak ada indoktrinasi yang Tuhan berikan. Ya, Dia tidak sekedar menyuruh, ya, tetapi Dia menunjukkan bagaimana attitude-nya, harus bersikap, harus melakukan ini, berbicara dan sebagainya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Tatkala kita sudah sekian dalam usia yang sekian tahun kita belajar tentang firman Tuhan. Tentunya firman ini bukan baru pertama kali Bapak Ibu dan saya mendengar. Itu sudah berulang secara berulang dimanapun. Tetapi inilah caranya Tuhan mendidik para murid-muridnya. Ya, Dia tidak ada satu indoktrinasi, harus melakukan ini dan itu. Tetapi Dia memberikan satu kebebasan. Tapi Dia mengerti secara benar, ya, Dia mengerti secara benar siapa dan apa yang harus Dia lakukan. Dan itulah, dan dari ke-12 murid ini Dia mengenal pribadi dan karakternya Petrus. Ya, saya mengambil contoh Petrus saja sore hari ini yang menggambarkan dia dari kalau kita melihat ya track record-nya Petrus, ya, saya katakan bahwa dulu saya pernah katakan bahwa lingkungan itu menentukan karakter seseorang, ya. Lingkungan di mana dia berada menentukan karakter seseorang. Karena dia tumbuh dan besar di situ. Kita lihat latar belakangnya Petrus adalah seorang nelayan. Setiap hari ya dia bergelut dengan hal-hal yang sifatnya keras, membentuk dia memiliki watak yang keras, ya, seorang yang keras. Sehingga di dalam pergaulan kita lihat di antara para muridnya, kalau kita lihat ya, dia adalah orang yang sangat ingin selalu berada di frontliner, ya, selalu berada di frontliner. Tetapi apa yang terjadi, ya, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah Tuhan, ya, setelah Roh Kudus itu turun dan memenuhi, ada suatu perubahan yang sangat signifikan. Bahkan saya katakan itu satu perubahan sangat radikal dari kehidupan Petrus yang tadinya seorang yang keras, ya, seorang yang selalu ingin berada di frontline, menjadi seorang yang sangat humble, ya, rendah hati, ya, gitu. Nah, ini adalah hakikat daripada jamahan Roh Kudus. Kita saat ini akan memasuki hari-hari Pentakosta. Besok ketuanya adalah hari Pentakosta. Dan hari ini adalah hari yang ke-9. Ya, kalau kita mengingat kembali pada saat-saat seperti ini, tentunya kalau Bapak Ibu memposisikan diri seperti para murid-murid pada saat itu, ya, adalah satu penantian yang iya atau tidak, ya, sebagai manusia loh, ya, karena murid-murid juga manusia, ya, sama seperti kita saat ini, ya atau tidak, kapan datangnya, kapan janjinya penghibur itu datang. Tapi di sini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Ya. Di sini dikatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Berarti ada sesuatu rencana yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Dan waktunya Tuhan tentunya berbeda dengan apa yang menjadi keinginan atau waktunya Bapak, Ibu, dan saya. Demikian juga apa yang terjadi yang dialami oleh pada murid-muridnya di loteng bait Allah di Yerusalem pada saat itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan, ya, yang Tuhan ingin memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya, itu adalah bentuk satu legitimasi atau legalitas atas satu tanda
Ya, di sini kata memateraikan tanda miliknya. Ya, memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Berarti ada hal-hal yang tidak pernah kita sadari, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, telah dipikirkan dan direncanakan oleh Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Itu. Nah, prosesnya untuk mencapai ke sana, untuk dimateraikan, mendapat dimateraikan atau dilegalisir oleh Allah sendiri, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, nah disinilah ada saat-saat di mana kita berada di dalam masa-masa transisi. Ya, di masa-masa transisi di mana kita lebih memaksakan kehendak untuk hal itu terjadi, ya, tanpa memikirkan apa yang menjadi pikiran dan rencananya Tuhan. Kita melihat, ya, ada satu masa transisi, contoh yang sangat simpel dan sederhana, ya, cerita antara Esau dan Yakub. Bapak Ibu tentunya ingat, ya, hak kesulungan hanya dihargai dengan semangkuk sup kacang merah. Itu oleh karena apa? Karena ada satu pemaksaan, ya, tentunya, ya, ini adalah ini. Kalau kita melihat secara logika dan secara ini, kita bisa melihat. Nah, di sini pun tanpa kita sadari Tuhan telah merancangkan, ya, hal-hal yang baik yang tanpa kita sadari, ya, tanpa kita pikirkan, ya, Tuhan sudah merencanakan itu. Oleh karena dia katakan di sini, dia memateraikan tanda miliknya. Saudara dan saya telah dimateraikan menjadi tanda, ada tanda miliknya Allah. Sehingga kita tidak perlu meragukan hal itu. Tetapi waktunya Tuhan kembali adalah berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita terlalu banyak memaksakan kehendak kita sampai mengintervensi kedaulatannya Tuhan. Dan akhirnya apa yang kita ini dapatkan? Bounce back, ya, menjadi kecewa, ya, kita merasa, saya telah berupaya semaksimal mungkin, sampai saya telah berpikir bahwa, sudah tidak ada lagi jalan keluar, saya mengalami kebuntuan, terjadilah kegelisahan, ya, terjadilah marah, dan sebagainya, gitu. Disinilah kita melihat bahwa peranan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi sangat vital dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya tentunya. Kenapa saya katakan sangat vital? Karena Roh Kudus itu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Yang pertama, itu dia sangat sensitif karena dia lembut, ya. Dan profil dari Roh Kudus seperti yang dikatakan firman Tuhan adalah dia sebagai seorang penolong dan penghibur. Tentunya dia tidak menginginkan ada kesusahan, dia tidak suka melihat ada anak-anak Tuhan yang berada di dalam kesesakan atau di dalam hal-hal seperti itu. Ya, karena dia sifatnya adalah penghibur, ya, dia selalu menghibur, dia lembut, kemudian dia juga tertib, ya. Nah, ini adalah batasan-batasan yang sering kita sebagai manusia melanggar, ya, di saat, ya, ada batasan-batasan yang Roh Kudus ini tidak senang. Katakanlah, sebagai penghibur dia tidak senang anak-anak Tuhan berada di dalam kegelisahan atau di dalam kedukaan. Ya, dia selalu hadir untuk menghibur. Tetapi kita terus berada di dalam lingkaran itu dan tidak pernah berusaha untuk keluar dari lingkaran itu. Tentunya ini sensitivitas dari Roh Kudus, dia tidak menyenangi hal itu. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang kita merasa kehilangan. Ya, kita merasa hilang, kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan atau tidak didengar oleh Tuhan lagi. Padahalnya, ya, kalau kita memanfaatkan hal ini dengan baik, ya, pasti, ya, karena jaminannya sudah ada. Bapak, Ibu, dan saya telah dimateraikan menjadi miliknya Tuhan. Otomatis bagian yang kita di dalam Roh Kudus ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua, yang berikut kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat yang ke-14, ya. Nah, di sini lebih jelas lagi dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih merasakan, ya, saya tadi di awal Bapak Gembala sampaikan bahwa kita rindu di dalam doanya, merindu mendapatkan baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus benar, ya. Tetapi dalam pemahaman saya, kita setiap hari telah mendapatkan hal itu, ya. Tapi porsinya berbeda, rasanya berbeda, ya, rasanya berbeda. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing, ya, Bapak Ibu dan saya, ya, apakah itu dia datang sebagai penghibur yang menghibur dan melepaskan kita dari segala kesesakan, ya, disitulah yang kita nikmati dalam bentuk hal-hal yang berbeda. Ada dalam kegembiraan, dalam sukacita, tetapi ada hancur hati, tanpa disadari ada tetesan air mata, ya, tanpa disadari, ya, tanpa disadari. Itu adalah bagian daripada aktivitas Roh Kudus yang menjamah kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan saya, tentu. Tetapi di dalam konteks seperti ini, kadang-kadang kita merasa, oh, kita perlu seperti apa yang terjadi sesungguhnya seperti yang terjadi bagi murid-muridnya di loteng Allah, ya, Yerusalem. Dan saya kira itu tidak akan mungkin terjadi, ya. Karena apa? Karena hakikat daripada roh itu tidak bisa dilihat, ya, tidak lagi dapat dilihat. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri, kan, gitu. Dan itu tidak bisa dilihat, gitu. Tapi hanya bisa dirasakan, ya, dan bisa dialami kalau Bapak Ibu dan saya terbuka untuk menerima hal itu. Dan sebagai yang terakhir, ya, saya hanya memberikan satu catatan. Bapak Ibu silakan mau mencatat ataupun tidak, ya. Tetapi ini adalah sebuah, ya, saya katakan hanya sebuah quote yang untuk kita bisa bisa sama-sama merenungkan, ya, setiap hari, ya. Dan itu kiranya akan menjadi penolong untuk saya dan saudara, ya. Jadi saya hanya memberikan hal ini kepada Bapak Ibu, ya. Kita ada banyak hal yang bisa kita sharing, ya. Ada banyak hal yang kita bisa alami dari kehadiran Roh Kudus, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi seperti saya katakan, porsinya berbeda, ya. Karena Roh Kudus itu, ya, dia sangat lembut, dia tertib, dia murah hati, dan dia sangat, apa ya, hanya bisa dirasakan, ya, hanya bisa dirasakan. Jadi apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, peliharalah harta yang indah, ya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan melalui Roh Kudus ini kepada kita, ya, untuk tetap tinggal dan diam dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dengan bebas dan leluasa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bisa bernyanyi, ya, katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuntunlah aku ke jalan yang benar, sehingga aku menemukan hal itu yang benar. Ya, Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk mengenal itu dan mengalami hal-hal itu lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Oswald sudah begitu mendetail menjelaskan buat kita pada malam hari ini bahwa Roh Kudus itu yang memeteraikan kehidupan kita. Roh penghibur itu yang memeteraikan kehidupan kita sehingga kita pada akhirnya nanti akan memperoleh seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama, kita yang sudah dikaruniai Roh Kudus, mari kita pelihara dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, karena Roh Kudus mau bekerja sama pada setiap kita yang hidup dalam kekudusan. Tapi kalau kita tidak kudus, maka roh itu akan meninggalkan kita. Mari belajar senantiasa
taat tunduk hanya kepada rohnya daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kita naikkan pujian kita sebelum kita berdoa bersama-sama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami rindu dengan Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran
Setelah ini saya minta Pak Adit yang berdoa. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Bapa kami Silakan, di Pak dalam Adit. surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Suaranya nggak keluar, Pak Adit. Saya selalu Haleluya, udah. Oke. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati kami Tuhan di penghujung ibadah pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu Tuhan sudah menguatkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik yang mengikuti baik ibadah kami meskipun secara virtual seperti ini Tuhan, tapi tidak mengurangi Tuhan, Roh-Mu bekerja Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu terus Tuhan termaterai di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau juga berkati Pak Oswald yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati setiap aktivitas apapun, kegiatan yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun dia ada Tuhan, agar dia menjadi berkat juga Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, usaha pekerjaan semua Tuhan, berkati Tuhan. Kami yang sudah mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus Tuhan dari hari pertama sampai saat ini Tuhan, Kau juga memberkati kami Tuhan. Mungkin yang secara online juga Tuhan, Kau juga menjamah mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Sebaliknya firman-Mu terus menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mendukakan Roh-Mu Tuhan, seringkali kami tidak dengar-dengaran Tuhan, seringkali kami tidak taat Tuhan, bahkan seringkali kami Tuhan tidak sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus tetap setia Tuhan, seperti Engkau setia terus terhadap kami Tuhan. Itu kami serahkan segala kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu di GPT Bukit Iman ini Tuhan. Berkati Pak Astama sebagai gembala juga Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Pakai beliau Tuhan terus Tuhan untuk membuka kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu boleh bertumbuh Tuhan, dan ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Berkati Tuhan Pak Astama, baik rumah tangganya, baik anak-anaknya juga Tuhan, berkati juga Tuhan kami, seluruh jemaat-Mu yang ada juga Tuhan, berkati kami semua, pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan setiap pergumulan kami Tuhan masing-masing Tuhan. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami Tuhan. Segala roh-roh sakit penyakit yang masih mengganggu kesehatan kami semua disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Yang kami yang masih dalam kesusahan, kami dalam kebimbangan, biar kami boleh dikuatkan, tetap teguh Tuhan bersama Engkau Tuhan. Yang dalam kesusahan Engkau memberikan penghiburan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Terima kasih. Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan, kemurahan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu bekerja mulai saat ini Tuhan. Haleluya, nyatakan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, kami membuka hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Kuasa-Mu Kau nyatakan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Amin. Haleluya, biarlah roh penghibur itu boleh memberikan kekuatan, roh yang maha kuasa, haleluya, nyatakan kuasa-Mu dengan mujizat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat tidur, berikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat buat seluruh jemaat-Mu, GBT Bukit Iman, terutama mereka, rekan-rekan kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya, dengan berkat yang daripada surga Tuhan, damai sejahtera, pemeliharaan daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, usaha, pekerjaan, ekonomi, pendidikan anak-anaknya, demikian juga masa depannya, kehidupan kami saat ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari roh-roh kemiskinan, roh-roh melarat, roh-roh percekcokan, roh-roh perceraian, percabulan, semua disingkirkan oleh kuasa dari semua menghancurkannya Tuhan. Namun kami bertumbuh semakin dewasa, semakin menjadi berkat Tuhan dimanapun kami ada, dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Karena kuasa Roh Kudus-Mu mengerjakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada malam hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan dengan kuasanya, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Yang percaya semua katakan, amin. Terima kasih Pak Oswald, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Mega, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Oswald. Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Ya, terima kasih ya. David. Sampai ketemu besok. Ya.